Salam Bapak Ibu warga wilayah 4, selamat sore, selamat bertemu kembali bersama kami di dalam rangka memasuki masa Prapaskah tahun 2021. Kali ini kita akan mengadakan persekutuan doa 1, di mana Prapaskah akan kita mulai tanggal 18 Februari saat ini. Seperti diketahui bahwa tema Prapaskah tahun 2021 ini yang disampaikan oleh LPPS Sinode GKJ GKI adalah menjadi manusia Paskah. Untuk itu, sebelum kita mulai persekutuan doa, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari NKB 140. Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Demi dan kemah bila ku berdoa, hatiku pun bergema bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji nama Tuhan, mari sekarang kita membaca firman Tuhan untuk mendasari persekutuan doa saat ini. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang di surga, pada saat ini di dalam persekutuan doa wilayah 4, kami ingin mendengarkan, ingin membaca firman Tuhan. Tuntunlah ya Tuhan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan untuk mendasari persekutuan doa saat ini dari Injil Lukas. Injil Lukas 23 ayat 33 dan 34, yang demikian firman-Nya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya
dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang dibuat oleh LPPS Sinode GKJ GKI untuk persekutuan doa saat ini adalah ampunilah mereka. Setelah kita membaca firman Tuhan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara semua, melalui firman Tuhan tadi kita akan dihadapkan kepada cermin untuk membangkitkan semangat kita di dalam kita saling mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Lihatlah dan ingatlah bahwa ketika Kristus menderita demikian hebat, pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Yesus justru berseru-seru kepada Allah, kepada Bapanya, untuk meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya diampuni. Tuhan Yesus berseru demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan Yesus yang meminta Bapanya mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya menarik untuk kita renungkan sepanjang kehidupan kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak dimengerti lagi oleh mereka menyalibkan Sang Juru Selamat dunia. Mari kita bercermin kepada peristiwa itu. Bukankah kita juga seringkali merasa diri benar, merasa diri kita hebat? Mungkin saat itu karena kita digelapkan oleh karena dosa kita, sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Dosa membuat kita lebih lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita sendiri. Kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Ampunilah kami, karena kami seringkali tidak tahu apa yang kami perbuat. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan tetap sedia Tuhan mengampuni kita. Bersyukur yang kedua, kita harusnya kagum atas doa Yesus yang memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya. Bersyukur yang ketiga, hendaknya kita bersyukur karena penderitaan Yesus akan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Bersyukur yang keempat, kita hendaknya bersyukur ketika sikap Yesus mengubahkan kita menjadi seorang yang murah hati. Oleh karena itu, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa menjadi murid Yesus yang berkemurahan hati dan bisa mengampuni sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Ya Tuhan, kami mohon agar umat-Mu bisa melihat
besarnya kasih Yesus, bisa memiliki citra Yesus, dan bisa hidup di dalam kasih dan kemurahan kepada sesama. Ya Tuhan, kami berdoa agar kami bisa menjadi umat yang rendah hati, yang bisa melihat dan mengakui dosa diri sendiri dan bersedia memperbaikinya. Ya Tuhan, kami berdoa agar setiap persekutuan yang kami lakukan bisa menjadi tempat saling meneguhkan iman satu sama yang lain, terutama dalam menghadapi masalah hidup yang sangat sulit saat ini. Demikian Tuhan, doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya keluarga kami akan menyampaikan pujian sebagai pujian penutup persekutuan doa ini. Pujian yang kami nyanyikan bersama ini berjudul Kasih dari Surga. Setelah itu kami mohon diri. Selamat sore, selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi,
kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir